How good is Cole Palmer? Oh, he's a genius. The boy is a genius. An astonishing goal. Taken quickly. Palmer driving it. It's in! It's in for 4-3! Lovely nutmeg on Branthwaite from Palmer. Little flick as well for Jackson. Palmer's got it back! Oh my goodness me! Cole Palmer, what have you done now? Bayangkan klub raksasa sekelas Manchester City melepas seorang bakal calon peraih Ballon d'Or di masa depan hanya dengan mahar 40 juta pound. Persis kayak buang batu akik ke selokan, pas trending dan viral baru sibuk nyari di got. Cole Palmer, yang dulu diejek anak kos tribun cadangan, dianggap tak bakal menandingi bintang-bintang City dan diragukan oleh banyak supporter Chelsea. Tapi lihat sekarang, kini ia membalas setiap keraguan itu dan membuktikannya di lapangan. Setiap akhir pekan, namanya selalu menghantui City dan isi kepala otak Pep. Ia menorehkan gol, merajut assist, dan memaksa para bek top Premier League melirik papan skor dengan wajah pucat. Kisah ini bukan sekadar tentang transfer yang salah hitung. Ini tentang tekad seorang pemain muda yang menolak dikotakan, bangkit dari ketidakpercayaan, dan membuktikan diri di panggung paling keras di Inggris. Dari ruang ganti Akademi Etihad hingga sorotan Stamford Bridge, perjalanan Palmer adalah catatan tentang ambisi, penolakan, dan kebangkitan yang nyaris tak terbayangkan. Menjelang penutupan bursa musim panas 2023, Pep Guardiola, yang selama ini memujinya sebagai permata akademi, justru menawarinya skenario paling pahit, pinjaman semusim ke Burnley, sebuah tim yang bahkan sedang bertarung ngos-ngosan untuk keluar dari zona degradasi. Bagi seorang pemain yang sudah merasakan atmosfer Liga Champions, ide kembali ke divisi bawah dalam hal kualitas permainan terasa seperti tiket pulang ke titik nol. Palmer menolak tanpa ragu, sebab ia paham satu hal, masa depannya tidak bisa digadaikan demi menit bermain yang tak menjamin kemajuan karier. Keputusan tersebut otomatis bikin suhu ruang rapat Direktur Etihad naik beberapa derajat. Klub ingin solusi cepat, sementara Palmer bersikukuh. Jalan menuju tim utama City tertutup rapat oleh nama-nama senior. Pinjaman takkan mengubah peta persaingan. Buatnya, bertahan justru seperti menabung harapan di celengan bolong. Keputusan Chelsea datang bak petir di langit cerah tawaran 40 juta pound yang langsung diterima City, nyaris tanpa perlawanan, mirip tetangga yang buru-buru jual motor sebelum kena pajak progresif. Publik merespons sinis, menyebut Palmer adalah anak buangan City. Kata tersebut menempel pada Palmer, bahkan sebelum ia mengenakan seragam biru tua untuk pertama kalinya. Tetapi bagi Palmer, inilah kesempatan emas. Ia memilih Stamford Bridge sebagai panggung pembuktian, meninggalkan Etihad bukan sebagai pecundang, melainkan menenteng tekad untuk membuat setiap sentuhan bolanya menjadi penyesalan kecil di benak Guardiola. Cole Palmer lahir di Manchester pada 6 Mei 2002. Tumbuh di keluarga pekerja kelas menengah yang sepak bola adalah percakapan rutin di meja makan. Ayahnya, figur utama di liga amatir setempat, kerap mengajaknya ke lapangan setiap akhir pekan. Di sanalah Palmer kecil belajar membaca gerakan lawan lebih cepat daripada membaca buku tugas sekolah. Idolanya, Wayne Rooney, poster sang legenda Manchester United menempel di dinding kamar, lengkap dengan coretan spidol. Suatu hari nanti, aku akan di sana. Ironisnya, saat usianya baru 8 tahun, justru 2 amplop berbeda mendarat di rumah. Satu dari United, berisi undangan percobaan singkat, satu lagi dari Manchester City, kontrak akademi penuh. Pilihan ini bak dilema warung, mau bakso dengan kuah pas-pasan atau soto lengkap plus ekstra daging. Setelah diskusi panjang bersama orang tua, Palmer memilih City. Keputusannya sederhana, satu klub menawarkan kepastian dan program pengembangan bertahap, sedangkan yang lain masih bergantung hasil seleksi. Di balik keputusan itu tersimpan pelajaran pertama. Kadang, mimpi besar perlu langkah realistis lebih dulu. Sejak hari ia menandatangani kontrak biru langit, Palmer menyalakan kompas hidup menuju satu tujuan, menjadi pemain yang bukan hanya berdiri di panggung utama, tetapi juga mengendalikan ceritanya sendiri. Memasuki 2018, Palmer berusia 16 tahun dan statistiknya di Akademi Manchester City mulai menurun. Ia tampak seperti adik tetangga yang ikut main futsal komplek. Badannya lebih mungil dari rekan satu angkatan sekali, berbenturan langsung terbang seperti jemuran kena angin. Ketika staf pelatih menggelar rapat evaluasi, namanya tercantum dalam daftar pemain yang akan dilepas. Surat terima kasih dan semoga sukses sudah nyaris dicetak.
Titik balik datang dari Jason Wilcox, Direktur Akademi City. Ia menolak menandatangani keputusan tersebut, berargumen bahwa visi permainan Palmer lebih cepat satu langkah daripada mata pelatih manapun. Singkatnya, otaknya sudah main di level senior, kaki dan badan tinggal menyusul. Keputusan itu terbukti tepat. Setahun kemudian, pertumbuhan Palmer bikin seluruh lingkungan kaget. Tinggi badannya melonjak dari 170 cm ke hampir 188 cm. Secepat sandal hilang di masjid pas salat Jumat. Mendadak, pemain yang dulu terlihat seperti adik kelas menjelma jadi gelandang jangkung dengan kontrol bola halus. Musim 2019/20, ia mengenakan ban kapten tim U18. Hasilnya, 20 kontribusi gol dalam 12 laga liga, plus aksi penentu di final FA Youth Cup, asis penyama kedudukan dan gol kemenangan. Setelah peluit akhir, Palmer mengangkat jersinya, memperlihatkan tulisan penghormatan untuk Jeremy Whiston, rekan setim yang meninggal tragis setelah dilepas klub saat pandemi. Momen itu melekat kuat, sebuah peringatan bahwa batas antara dipuja dan dikesampingkan begitu tipis, dan ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan. Statistik gemilangnya segera membuka pintu ke skuad U23, bahkan membuat Pep Guardiola mulai memanggilnya berlatih bersama tim utama. Dari nyaris tersingkir hingga menjadi pusat proyek pengembangan City, Palmer menunjukkan bahwa kadang keberhasilan bukan hanya soal bakat, melainkan juga soal satu orang yang masih percaya dan 1 tahun pertumbuhan yang mengubah segalanya. Setelah bersinar di U23, Palmer mulai naik kelas dan mendapat undangan latihan bareng skuad utama Manchester City. Namun di ruang ganti, ia segera menyadari kenyataan pahit. Lini tengah City kayak angkot, pas jam pulang kerja, penuh sesak. Yang mau naik disuruh nunggu putaran berikutnya. Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Bernardo Silva. Setiap kali ia hendak bersuara, kursi sudah ditempati. Setiap kali ia mengintip peluang tampil, papan taktik Pep kembali memuat nama-nama di atas. Celah menit bermain akhirnya datang di Piala Liga 2020 kontra Burnley. Debut seniornya diikuti penampilan perdana di Liga Champions saat menjebol gawang klub Brugge. Tapi lucunya, beberapa jam setelah tampil di ajang bergengsi, ia masih harus berganti kostum buat tim U23, ibarat habis masak rendang untuk pesta RT, langsung diminta goreng kerupuk di acara PKK sebelah. Atas segala prestasi yang telah ditempuh, namanya pun masuk nominasi Golden Boy 2022, bukti bahwa bakatnya diakui Eropa. Namun, menit bermain di skuad utama tetap seret. Statistiknya, 1 kontribusi gol setiap 85 menit, tapi jatah turun hanya secuil. Kondisinya mirip menang giveaway, tapi bohong. Tapi bohong ya. Setiap kali Palmer melihat papan taktik Pep, nama starting 11 cuman itu-itu saja. Ia cuman bisa menunggu dan menunggu. Namun di sela penantian itu, ia tahu ada tetangga jauh yang memperhatikan Chelsea. Klub London itu menyiapkan peran utama, bukan peran komedi seperti OVJ. Tepat pada 1 September 2023, Chelsea menuntaskan transfer Cole Palmer dengan nilai 40 juta pound. Angka itu langsung jadi bahan bisik-bisik, masa anak cadangan City dihargai segitu? Menilai Chelsea mengambil risiko dengan merekrut pemain yang belum mendapat tempat reguler di Manchester City. Bagi Palmer, transfer ini adalah jalan keluar dari bangku cadangan yang terasa sempit di Etihad. Palmer melakukan debut 1 hari setelah menandatangani kontrak tampil sebagai pemain pengganti melawan Nottingham Forest. 2 pekan kemudian, ia mencatat asis penentu kemenangan atas Brighton di ajang Carabao Cup, menandakan kualitas visi dan ketenangannya dalam situasi krusial. Gol perdananya untuk Chelsea tercipta melalui tendangan penalti saat menghadapi Burnley, klub yang sebelumnya hampir menjadi tujuan pinjaman. Eksekusi tersebut menegaskan ketenangannya di bawah tekanan, dan sejak itu Mauricio Pochettino, pelatih Chelsea di masa itu, mempercayakan tanggung jawab penalti kepadanya. 4 penalti beruntun ia konversi jadi gol, termasuk penyama kedudukan dramatis 4-4 melawan Manchester City. Kamera menyorot Pep Guardiola yang terpaku dan galau. 1 permainan pendek, tapi cukup dalam untuk menggugah rasa andai saja tidak dijual. Hubungan kerja antara Pochettino dan Palmer berkembang pesat. Sang pelatih melihatnya sebagai gelandang serba bisa dengan visi vertikal, sementara Palmer merespons dengan etos kerja tinggi, rutin datang lebih awal dan pulang paling akhir dalam sesi latihan.
Keberhasilan ini segera diakui supporter. Penjualan jersey bernomor 20 meningkat dan spanduk dukungan mulai terlihat di Stamford Bridge. Dalam hitungan bulan, Palmer tidak hanya menjadi bagian dari skuad, tetapi juga poros utama serangan Chelsea. Transfer yang semula dicibir sebagai spekulasi kini tampak seperti keputusan bisnis cermat dan setiap gol yang ia cetak menjadi cicilan lunas atas keraguan publik. Chelsea menemukan pemain kunci untuk proyek jangka panjang, sementara Palmer memperoleh panggung utama untuk menunjukkan potensi penuh yang sempat terhambat di Manchester City. Musim berjalan, Cole Palmer cepat berubah dari rekrutan penuh tanya menjadi motor utama serangan Chelsea. Desember 2023, ia mencetak gol open play pertamanya, menyusup melewati kiper Luton sebelum mengeksekusi dengan tenang. Selebrasi Ice Cold Shrug yang ia pakai berulang-ulang seakan menyindir perlakuan dingin mantan klub kepada dirinya. Puncak ledakan performa terjadi Maret hingga April 2024. 11 gol dalam 6 laga, termasuk hat-trick dramatis kontra Manchester United. 2 diantaranya pada injury time yang membalikan kekalahan menjadi kemenangan 4-3. Produktivitas itu membuahkan trofi individu, Premier League Player of the Month. April 2024, pemain Chelsea pertama sejak Eden Hazard di 2018, Goal of the Month berkat sepakan jarak jauh melengkung ke sudut atas gawang Everton, serta rekor pemain Chelsea termuda yang mencapai 30 keterlibatan gol Liga dalam satu musim. Pengakuan individual datang menyusul. Nominasi Ballon d'Or kategori Copa Trophy, masuk daftar 10 besar UEFA Young Player of the Year, serta kontrak baru bersama Chelsea hingga 2033. Dari pemain akademi yang nyaris dipinjamkan ke Burnley, Palmer kini juga menorehkan namanya di final Euro Cup kemarin dan menegaskan bahwa kebangkitannya bukan cuma milik Stamford Bridge, tetapi juga harapan baru tim nasional Inggris. Bagi Chelsea, investasi 40 juta pound yang dulu dicibir kini tampak seperti salah satu negosiasi paling cerdas dalam era modern klub. Dari bocah Manchester yang nyaris terbuang, Cole Palmer menjelma nyawa Chelsea dan ikon baru Premier League. Ia menolak pinjaman, hijrah ke London, menembus skuad Inggris, lalu memecahkan rekor demi rekor, semua bermula dari keyakinan bahwa kesempatan tak boleh menunggu izin siapapun. Pep Guardiola yang dulu menawarinya jalan pintas ke Burnley, kini tak sekali dua tertangkap kamera menunduk seakan membatin. Andai saja kami bersabar sedikit lagi. Setiap kali Palmer mengangkat tangan merayakan gol, bayangan penyesalan itu kian nyata. Satu pengingat bahwa melepas talenta sebelum waktunya bisa menjadi keputusan paling mahal sepanjang karier seorang pelatih. Menurut Sobat Zona, ketika talenta besar diabaikan, siapa yang akan berani membuka pintu berikutnya dan siapa yang akhirnya menyesal seperti tetangga yang keburu menjual tanah sebelum nilai naik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Pep Guardiola menyesal menyaksikan mantan pemainnya bersinar di warna biru lain? Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kadang yang paling mahal justru kesempatan yang dibiarkan lewat begitu saja. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan update panas berikutnya. Sampai jumpa.